Shalom, Star Youth Community IHK Kota. Sore hari ini kita kembali bertemu dan sebentar kita akan coba sharing mengenai satu kata yang simple, yaitu teladan. Ya, suatu kalimat yang simpel yaitu kata teladan. Karena kata teladan ini tentunya tidak jauh dari kehidupan anak-anak Tuhan. Karena kita percaya bahwa teman-teman semua dan saya ini kita sudah menjadi anak-anak terang dan bukan menjadi anak-anak gelap. Haleluya. Yuk kita buka di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, di sini ada 5 poin yang Paulus katakan pada Timotius, yaitu mengenai tentang perkataan, tingkah laku, berbicara tentang kasih, kemudian kesetiaan, loyalty, dan kesucian, holiness. Ya, kita coba bicara dari poin yang pertama, yaitu mengenai perkataan. Di Mazmur 141 ayat yang ketiga itu dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ya, di sini secara jelas bahwa Tuhan mau kita harus berjaga-jaga dengan apa yang kita katakan. Ya, seringkali perkataan-perkataan kita mungkin itu bisa menyinggung orang banyak, menyinggung teman-teman kita, menyinggung atasan kita, menyinggung orang tua kita, menyinggung gembala kita, mungkin seperti itu. Ya, yang mana mungkin menurut kita perkataan kita itu baik, tapi belum tentu menurut dari mereka. Ya. Dan berbicara mengenai perkataan ini ada sangkut pautnya juga dengan apabila kita berkata-kata atau menuliskan sesuatu di dalam media sosial. Ya, di dalam media sosial. Mungkin teman-teman sering mention di medsos kalian, di wall kalian, atau berbicara sesuatu yang mungkin menurut kalian itu quote wise, tapi belum tentu bagi yang membaca, bagi yang melihat, bagi yang yang melihat dari wall ataupun melihat dari tulisan-tulisan yang kita tuliskan tadi, bisa jadi itu menjadi orang tersebut menjadi tersinggung, gitu. Jadi sekali lagi, perkataan kita, baik itu melalui mulut ataupun apa yang kita tuliskan di dalam media sosial kita, itu harus hati-hati teman-teman, harus hati-hati, karena belum tentu apa yang kita tuliskan itu bisa jadi berkat buat orang banyak, bisa jadi nilai positif buat orang banyak, belum tentu. Karena itu hanya kembali lagi apa yang kita tuliskan, apa yang kita perkataan itu menjadi suatu penilaian pribadi kita. Mungkin kita mau terlihat wise, tapi belum tentu bagi orang di luar sana apa yang kita katakan, apa yang kita tuliskan itu menjadi suatu hal yang wise buat mereka. Jadi sekali lagi, perkataanmu itu harus, perkataan teman-teman harus mengandung berkat, mengandung yang nilai positif. Jadi jangan sembarangan, sekali lagi jangan sembarangan dalam mengutarakan kata-katamu atau menuliskan sesuatu di medsos kalian. Jadi harus benar-benar kalian harus mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Tunjukkan Kristus dalam kalian. Itu yang paling terpenting. Oke? Dan yang kedua, tingkah lakumu. Di Filipi
2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, orang percaya tidak hanya pandai dalam memahami firman Tuhan, tapi juga wajib menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga harus ditunjukkan melalui tingkah laku kita, seperti Kristus. Itu yang penuh kasih, yang mengampuni, tidak menendam, rendah hati dan tidak egois tentunya ya. Jadi tingkah laku kalian ini juga diperhatikan oleh orang banyak. Jangan sampai pada saat kita dilihat orang banyak itu nggak sama, itu sama aja dengan seperti mereka lihat orang-orang dunia gitu loh. Apalagi teman-teman yang sudah masuk dalam pelayanan. Jangan sampai orang-orang dunia melihat, kok waktu di gereja kok berbeda ya, seperti kayak waktu di kantor ataupun di toko ataupun di tempat lain, di hari-hari, di kehidupan sehari-hari. Jangan sampai seperti itu, karena itu akan jadi bumerang. Akhirnya teman-teman akan jadi batu sandungan buat orang banyak di luar sana gitu, karena tingkah laku kita. Di gereja baik, sopan, pas lagi di luaran galak, judes, pendendam. Waduh, akhirnya tingkah laku kita akan jadi batu sandungan buat orang banyak. Oke? Dan yang ketiga, kita berbicara masalah tentang kasih ya. Di 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kita sebagai orang percaya itu selalu memperlihatkan buah-buah kasih dalam hidupnya. Jadi kita harus memperlihatkan kasih Kristus dalam kehidupan teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada. Mau itu di gereja, maupun itu di tempat kerjaan, maupun itu di sekolah, ya, dimanapun teman-teman berada, tetap tunjukkan kasih Kristus dalam kehidupanmu, dalam kehidupan sehari-hari. Karena ingat, teman-teman semua ini dan saya ini adalah kitab yang terbuka. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu orang lain akan lihat, orang dunia akan melihat. Jadi nggak ada kata lain yang harus kita tunjukkan dalam diri kita, yang keluar dalam diri kita itu hanya Kristus. Tunjukkan Kristus pada dunia, tunjukkan Kristus di luar sana, bahwa kasih Kristus itu sangat luar biasa. Kasih Kristus itu bisa menjadi suatu pedoman untuk teman-teman hidup teladan di lingkungan teman-teman. Ya, oke. Dan yang keempat, kesetiaan. Amsal 3 ayat yang 3 sampai dengan 4 dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan pengharapan dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya, di sini kita bicara masalah kepercayaan. Orang percaya itu selalu setia, ya.
tidak mengkhianati apa yang dipercayakan. Dan kesetiaan ini bisa berbicara juga di dalam lingkungan kita dalam bekerja. Kita bicara masalah loyalty. Ya, untuk teman-teman yang udah kerja harus mempunyai tingkah laku yang sama. Apabila mau ada atasan, tidak ada atasan, pekerjaan yang diberikan oleh atasan itu harus diselesaikan. Karena seringkali banyak juga orang mumpung gak ada bos, harusnya pekerjaan yang sudah bisa diselesaikan dalam waktu 3 hari akhirnya jadi seminggu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai teman-teman, sebagai anak Tuhan, mau jadi teladan, mau tunjukkan kasih Kristus, harus konsisten. Pekerjaan itu yang diberikan oleh atasan 3 hari, mau ada atasan kita, mau ada atau tidak ada, tetap 3 hari dikerjakan. Dari situ, dari kesetiaan dalam bekerja di situ, nanti atasan akan melihat bahwa wah, teman-teman ini beda dengan yang lain. Mau ada atasan, gak ada atasan, tetap pekerjaannya 3 hari, targetnya 3 hari. Wah, itu suatu hal yang luar biasa. Itu bisa menjadi suatu nilai poin buat teman-teman, ya. Bahkan itu untuk yang bekerja, mungkin itu bisa menjadi menjadi jembatan untuk kita bisa naik level. Yang tadinya dari staff mungkin bisa menjadi senior staff, yang senior staff mungkin bisa menjadi asisten manajer mungkin bisa menjadi manajer. Karena kita konsisten, kita loyal, kita setia, kita tidak sama dengan teman-teman yang di luar sana. Kita berbeda. Ingat itu teman-teman ya. Jadi bagi yang bekerja itu sangat dibutuhkan. Dan juga yang teman-teman yang berpacaran pun juga sama juga. Harus setia dengan pasanganmu gitu. Setia dengan apa yang sudah menjadi pilihanmu gitu. Jangan setia di setiap tikungan gitu ya. Jadi setia, karena dari situ pasanganmu akan melihat apakah teman-teman cocok untuk jadi pasangan hidup atau tidak. Oke? Dan yang terakhir adalah kesucian. 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci, ya. Dan di sini kita bicara masalah kesucian dari kehidupan kita, ya. Mungkin teman-teman bilang, waduh Kak, itu susah ya, dan apalagi dengan kondisi sekarang. Aku mau suci, ntar ada aja yang ngajakin dugem lah atau apa. Ya, secara keadaan, secara daging mungkin sulit, ya. Tetapi apabila kita tahu bahwa Tuhan sudah mati di atas kayu salib, yang harusnya kita, teman-teman, yang disalib, tetapi Kristus yang disalib, itu harus membuat teman-teman sadar bahwa nggak ada kata lain bagi teman-teman itu membalasnya dengan apa? Dengan hidupmu, dengan masa depanmu. Kalian harus berani menyatakan bahwa gua harus hidup suci di hadapan Tuhan. That's it. No matter what, who you are, man. Gitu. Jadi sekali lagi, untuk sore hari ini kita belajar teladan. Ya, dari teladan itu ada 5.
yaitu mengenai perkataanmu, tingkah lakumu, kasih Kristus, tunjukkan kasih Kristus dalam hidupmu. Kemudian loyalty, kesetiaan, dan yang terakhir adalah holiness, kesucian. Ya, jadi terus jaga 5 poin ini dalam kehidupan teman-teman, dalam langkah setiap harinya, dan percayalah bahwa Roh Kudus akan terus memimpin dan membantu teman-teman dalam langkah hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Yang penting jangan keluar dari koridor firman Tuhan, dan terus semangat, karena kita tahu bahwa sekali lagi kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Puji nama Tuhan. Itu saja, dan mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memimpin ibadah online ini ya Tuhan Yesus, dari pujian, dari penyembahan, dan sedikit sharing yang sudah kita bahas di sore hari ini. Dan biarlah teman-teman Star Youth Community ini menjadi teladan bagi komunitas lain, bagi teman-teman yang lainnya. Engkau pimpin semuanya teman-teman di Star Youth Community IHK Kota ini Tuhan, biar terus lebih dekat, lebih setia, baik itu melalui perkataan, tingkah laku, dan kesetiaan mereka, dan kasih Kristus yang nampak dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Dan sekali lagi, maju terus dalam Tuhan, dan God bless you all. Tetap semangat. Tiga kali. Shalom semuanya, shalom sahabat-sahabat yang ada di rumah. Mulai ini tadi minggu hari ini untuk nanti dulu. Oh gitu. Oke. Salah dia salah.